Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Alifia Mutia Luna dengan NIM 23109 123200004 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2023. Di video kali ini saya akan membahas mengenai program studi saya, yaitu program studi kesehatan masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat memiliki 8 kompetensi utama. Yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi, yaitu kita harus mampu mendefinisikan masalah secara tepat, lalu kita juga harus menentukan kegunaan dan keterbatasan kita, dan juga harus bisa mengkaji dan menganalisis permasalahan kesehatan tersebut, misalnya tentang gizi buruk. Jadi kita harus mengkaji dan mencari tahu apa sih yang membuat seseorang itu bisa mengalami gizi buruk dan apa sih penyebabnya, apakah karena faktor lingkungan atau karena faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development and program planning, yaitu seorang sarjana yang mampu mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan mempromosikannya dengan jelas dan padat, menyatakan visibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam menganalisis, penentuan dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mengembangkan suatu perencanaan atau mengimplementasikan kebijakan, serta mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif baik melalui tulisan ataupun juga metode lainnya. Kita juga harus bisa mempresentasikan informasi secara akurat, demografi dan statistik program kesehatan kepada masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu mampu memahami budaya setempat atau cultural kompetensi skill, yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus bisa memahami dan menanggapi kebutuhan yang beragam dari masyarakat, lalu menilai keberagaman budaya tersebut, organisasi dan kompetensi yang dimiliki, kemudian menilai efek atau hasil dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda yang telah ditetapkan, serta mampu mengambil sebuah tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. Lalu yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yaitu seorang sarjana kesehatan harus bisa fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dalam masyarakat, lalu memelihara dan memajukan kemitraan serta keterlibatan masyarakat. Kemudian, menegosiasi untuk penggunaan aset masyarakat. Selanjutnya, dapat membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Jadi kita harus mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi kepada masyarakat yang berbeda latar belakangnya, dan juga harus merespon atau kebutuhan sebagai konsekuensi dari keberagaman budaya. Lalu yang keenam yaitu penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kita harus mengetahui dan memahami apa itu dasar-dasar dari kesehatan masyarakat yang bertujuan agar lebih memudahkannya kita dalam melakukan analisis kajian atau program yang kita buat dan kebijakan yang kita lakukan ke depannya. Lalu yang ketujuh, ada kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau financial planning dan manajemen, yaitu seorang sarjana yang mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan,
menetapkan proses penganggaran atau budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, menetapkan keterampilan dasar, hubungan antara manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak serta dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill, yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus bisa melakukan standar masyarakat, perawat, kesehatan, dan organisasi lainnya menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan lingkungan selanjutnya, memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan, mengelola perubahan organisasi, serta mengadvokasi peran kesehatan masyarakat. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai 8 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.